Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Syahini Putri dengan NIM 22136 dengan mata kuliah Pengolahan Citra Digital, dosen pengampu Bapak Aryofa. Dengan kesempatan ini saya akan membahas hasil PPT saya dengan judul Landsat dan Sentinel. Pengertian Landsat dan Sentinel. Landsat adalah serangkaian satelit penginderaan jauh yang dimiliki oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan dikelola bersama oleh Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS. Program ini dimulai pada tahun 1972 dengan peluncuran Landsat 1 dan telah berlanjut dengan peluncuran satelit-satelit berikutnya, termasuk yang terbaru Landsat 9 yang diluncurkan pada tahun 2021. Sentinel adalah serangkaian satelit yang dikembangkan oleh Badan Antariksa Eropa atau ESA sebagai bagian dari program Copernicus. Program ini bertujuan untuk menyediakan data pemantauan bumi dengan kualitas tinggi dan frekuensi tinggi untuk berbagai aplikasi, termasuk pemantauan lingkungan, pemetaan lahan, manajemen bencana, dan banyak lagi. Landsat dan Sentinel adalah dua program penginderaan jauh atau remote sensing yang menyediakan data penting untuk pemantauan bumi dan lingkungan. Meskipun keduanya bertujuan untuk tujuan yang serupa, ada beberapa perbedaan antara keduanya. 1. Pemilik dan operasi. Landsat dimiliki dan dioperasikan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat dan Badan Geologi Amerika Serikat. Sedangkan Sentinel merupakan bagian dari program Copernicus yang dijalankan oleh Badan Antariksa Eropa dengan dukungan dari Uni Eropa. Berdua, jumlah satelit. Program Landsat telah meluncurkan beberapa satelit selama beberapa dekade. Satelit-satelit ini mencakup Landsat 1 hingga Landsat 9 per 2021. Sedangkan Sentinel memiliki beberapa satelit yang mencakup berbagai sensor dan resolusi spasial, termasuk Sentinel 1, Sentinel 2, dan Sentinel 3. Ada pula Sentinel 5P yang fokus pada pemantauan atmosfer. 3. Sistem sensor dan solusi. Landsat merupakan sensor multispektral scanner, NSAT Mapper Plus, dan operasional lens imager. Ini memberikan gambar dengan resolusi spasial bervariasi mulai dari 15 hingga 30 meter. Sedangkan Sentinel 2 yang paling mirip dengan Landsat dalam hal tujuan dan resolusi, menyediakan citra dengan resolusi spasial 10 hingga 60 meter melalui kombinasi sensor multispektral instrumen. 4. Jangkauan spektral. Landsat menyediakan data dalam berbagai panjang gelombang, mulai dari optik hingga infrared thermal, yang berguna untuk berbagai aplikasi termasuk pemantauan vegetasi, air, dan pemetaan tanah. Sentinel juga memiliki kemampuan multispektral meskipun fokusnya mungkin sedikit berbeda dari Landsat tergantung pada jenis satelitnya. Sentinel 2 misalnya menawarkan spektrum yang luas yang mencakup panjang gelombang dari ultraviolet hingga inframerah jauh. 5. Akses data. Landsat memberikan akses gratis dan terbuka ke arsipnya melalui situs web, USGS, Explorer, dan platform lainnya. Sedangkan Sentinel juga menyediakan data secara gratis melalui portal Copernicus Open Access Book. Meskipun Landsat dan Sentinel memiliki beberapa perbedaan dalam hal kepemilikan, operasi, dan karakteristik sensor, keduanya juga memiliki beberapa persamaan yang signifikan. 1. Tujuan utama. Baik Landsat maupun Sentinel memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menyediakan data penginderaan jauh untuk pemantauan bumi dan lingkungan. Keduanya digunakan untuk aplikasi seperti pemantauan vegetasi, perubahan lahan, pemetaan bencana alam, pemantauan perubahan iklim, dan berbagai keperluan ilmiah lainnya. 2. Resolusi spasial. Meskipun varian resolusi, baik Landsat maupun Sentinel memiliki kemampuan untuk memberikan citra dengan resolusi spasial yang cukup baik untuk banyak aplikasi penginderaan jauh. Keduanya menawarkan citra dengan resolusi mulai dari beberapa meter hingga puluhan meter. 3. Multispektral. Baik Landsat maupun Sentinel menyediakan data multispektral yang meliputi berbagai panjang gelombang mulai dari optik hingga inframerah jauh. Ini memungkinkan penggunaan untuk melihat berbagai aspek lingkungan dan permukaan bumi dengan berbagai sudut pandang. 4. Akses data gratis. Keduanya menawarkan akses gratis ke data mereka yang memungkinkan ilmuwan, pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat umum untuk menggunakan data ini untuk berbagai tujuan tanpa biaya. 5. Keterbukaan dan keterjangkauan. Baik Landsat maupun Sentinel adalah program yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kolaborasi ilmiah dan penggunaan data secara luas di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang membedakan Landsat dan Sentinel. Ciri-ciri Landsat. 1. Pemilik dan operasi. Landsat dimiliki dan dioperasikan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat dan Badan Geologi Amerika Serikat. 2. Sensor. Landsat menggunakan sensor multispektral scanner, enhanced Semantic Happen Plus, dan operasional and imager.
3. Resolusi spesial. Resolusi spesial citra Landsat berkisar antara 15 hingga 30 meter, tergantung pada sensor yang digunakan. 4. Jangkauan spektral. Landsat menyediakan data dalam berbagai panjang gelombang, mulai dari optik hingga inframerah termal, yang berguna untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan vegetasi, air, dan pemetaan tanah. 5. Jumlah satelit. Sejak programnya dimulai pada tahun 1970-an, Landsat telah meluncurkan berbagai satelit berbeda, termasuk Landsat 1 hingga Landsat 9. Ciri-ciri Sentinel. 1. Pemilik dan operasi. Sentinel merupakan bagian dari program Copernicus yang dijalankan oleh Badan Antariksa Eropa dengan dukungan dari Uni Eropa. 2. Sensor. Sentinel memiliki beberapa satelit dengan berbagai sensor, termasuk Sentinel-1 yang menggunakan Synthetic Aperture Radar, Sentinel-2 dengan sensor multispektral instrumen, dan Sentinel-3 yang fokus pada pemantauan laut dan darat. 3. Resolusi spasial. Resolusi spasial Sentinel-2 berkisar antara 10 hingga 60 meter, sedangkan Sentinel-1 memiliki resolusi yang lebih tinggi dalam beberapa kondisi kepenjayaan cuaca. 4. Jangkauan spektral. Sentinel juga memiliki kemampuan multispektral sehingga Sentinel-2 yang mencakup panjang gelombang dan ultraviolet. 5. Jumlah satelit. Program Sentinel peluncur beberapa satelit dengan tujuan dan sensor yang berbeda untuk menyediakan data yang lebih luas dan beragam. Berikut contoh gambar Landsat dan gambar Sentinel. Kesimpulan Landsat dan Sentinel. Berikut adalah beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik. 1. Pemantauan lingkungan. Kedua satelit ini menyediakan data yang penting untuk pemantauan lingkungan, termasuk pemantauan perubahan tutupan lahan, deforestasi, perubahan iklim, dan perubahan lingkungan lainnya. Kesimpulan dapat ditarik tentang tren perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. 2. Pemetaan sumber daya. Data dari kedua satelit dapat dipergunakan untuk pemantauan sumber daya alam seperti penggunaan lahan, pengelolaan hutan, perairan, dan pertanian. Ini dapat memberikan wawasan tentang distribusi dan kondisi sumber daya alam yang berharga. 3. Pengelolaan bencana. Data dari Landsat dan Sentinel dapat digunakan untuk pemantauan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, dan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk pemetaan kerusakan dan pemantauan dampak bencana serta upaya pemulihan. 4. Perencanaan tata ruang. Data dari kedua satelit ini juga sangat berguna dalam perencanaan tata ruang kota dan regional, termasuk pemetaan perkembangan perkotaan, pertumbuhan populasi, dan infrastruktur. 5. Pertanian dan konservasi. Data citra satelit dapat digunakan untuk mendukung pertanian presisi, pemantauan tanaman, dan konservasi habitat alami. Ini dapat membantu dalam meningkatkan produksi pertanian dan menjaga keanekaragaman hayati. Baiklah, itu hasil dari PPT saya yang berjudul Landsat dan Sentinel. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.